Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet, Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur, itu kok nggak selesai-selesai. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Winata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam. Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, baru saja bicara soal pentingnya pemberantasan korupsi dan RUU perampasan aset. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Secara substansi apa yang disampaikan oleh Gibran itu 100% correct. Tapi ketika kita merujuk dalam search credibility theory, kredibilitas komunikator itu salah satunya ditentukan oleh kepercayaan. Ada paradoks besar di sini ketika aspek kepercayaan itu bisa rontok karena kita tidak bisa lupa bahwa jalan menuju kursi wapres itu sendiri diwarnai oleh berbagai drama di Mahkamah Konstitusi sebagai puncak nepotisme dan dinasti politik, dan itu melanggar prinsip etika kekuasaan. Jadi, bagaimana kita bisa bicara soal integritas hukum jika pondasi kemenangan Gibran itu sendiri sebagai wapres dianggap banyak pihak itu sebagai hasil otak-atik demi melanggengkan kekuasaan keluarga? Menurut teman-teman semua, kira-kira Gibran Rakabuming Raka untuk seia sekata antara perkataan dan perbuatannya berani nggak ya untuk mengundurkan diri dari wapres ini agar tetap ada dalam prinsip etika kekuasaan sebagaimana yang disampaikan oleh Gibran? Sadar nggak siapa tokoh-tokoh politik yang gencar mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset? Siapa? Ada nggak selain Bapak Jokowi? Ada? Kalau aktivis-aktivis hanya pembela Pak Jokowi yang melakukannya. Sementara BEM pernah nggak melakukan itu? Parpol-parpol ada yang mendesak DPR yang membahas tentang RUU perampasan aset? Ada? 212 pernah mereka melakukan demo mendesak percepatan penandatanganan RUU perampasan aset ini. Orang-orang di DPR yang jidatnya hitam-hitam itu, staf-staf ahli, pernah dengan kencang berapi-api meminta DPR segera menandatangani RUU perampasan aset. Tokoh-tokoh yang rajin bicara di panggung-panggung suara rakyat itu, pernah nggak dengan nyaring mendesak DPR, menunjuk-nunjuk DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset? Kenapa RUU perampasan aset ini tidak segera ditantangani? Setolol itukah DPR? Sampai-sampai ada pasal-pasal yang harus dibahas berulang-ulang. Sampai bertahun-tahun ini tidak ditandatangani. Kenapa tidak ada orang yang melakukan itu? Pembenci Pak Jokowi tidak ada yang tertarik untuk mendesak DPR mengesahkan RUU ini. Kenapa? Karena mereka semua adalah orang-orang bayaran yang disuap untuk diam, tidak bicara tentang RUU perampasan aset. Orang korupsi miliaran, di penjara beberapa tahun, habis itu keluar masih kaya. Rumah ada, mobil ada, rekening aman. Menurut saya itu tidak masuk akal. Kalau uangnya dari rakyat, ya harus balik ke rakyat. Rampas semua asetnya, biar kapok. Saya mau dengar pendapat kalian juga. Setuju tidak aset koruptor disita habis? Jika setuju, follow akun ini dan bagikan, biar suara ini didengar oleh Bapak Presiden. Sangat setuju sekali Pak. Ya memang harus begitu ya hukuman itu. Karena kenapa? Kalau para koruptor cuma dihukum penjara beberapa tahun, gimana mau jerah mereka Pak ya? Kita aja rakyat nih, saya juga rakyat nih. Saya lebih baik dihukum penjara Pak 3 tahun tapi dikasih 1 miliar. Benar Pak, saya milih begitu. Karena tidak seimbang. Sekarang habis keluar penjara, asetnya masih banyak, uangnya masih banyak. Aduh, parah. Dan tidak mungkin juga di negara kita hukumannya seperti hukuman negara luar. Jauh. Negara kita banyak sekali ya, hukumannya ringan lah, dianggap ringan. Korupsi miliaran, triliunan, tapi penjara. Saya sangat setuju, pokoknya Bapak Gubernur Jawa Barat nih, Kang Deddy Mulyadi, tolong Pak Presiden Prabowo nih, kalau Bapak memang tegas, hukuman di negara kita harus kuat. Ya tadi seperti tadi ya, dimiskinkan, asetnya sita semua, ya, karena itu uang rakyat semua itu yang dimakan. Pokoknya saya setuju sekali Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi.
Begini Pak ya, pokoknya para koruptor ini harus dimiskinkan. Setuju sekali, karena kalau hukumannya berat seperti negara lain, tidak mungkin. Oke Pak, semoga Pak Prabowo mendengar nih yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi. Komisi 3 hari ini sedang membahas tentang rancangan undang-undang perampasan aset itu untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Apakah RUU perampasan aset tidak dibahas oleh DPR? Dibahas. Hari ini kita sudah mendengar masukan-masukan dari para ahli mengenai undang-undang perampasan aset. Agar undang-undang ini tidak menjadi abuse of power atau kesewenang-wenangan dari aparat. Jadi seluruh pihak dipanggil untuk mendengar masukannya. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Iwayan Sudirta, sebut RUU perampasan aset bisa berdampak buruk jika disahkan. Tunggu dulu, kalau kupandang-pandang wajahnya mirip artis terkenal dari Jepang ini. Jelas memang RUU perampasan aset itu bisa berdampak buruk ke orang yang berniat korupsi atau sudah korupsi gitu. Tinggal atur aja sebaik-baik dan sebenar-benarnya supaya memang benar-benar koruptor lah yang kena perampasan aset itu. Gerindra harap RUU perampasan aset rampung tahun ini. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani berharap pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana dapat diselesaikan DPR. Wih, tepuk tangan buat Gerindra yang sudah speak up soal RUU perampasan aset. Kita akan menunggu para partai-partai yang lain ini, ayo kemana? Tapi kayaknya jangan berharap dengan partai yang satu ini ya guys. Kita baca dulu isi beritanya ya. Terpisah sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan kembali pernyataan Jokowi yang meminta DPR segera menyelesaikan RUU tersebut. Puan pun meminta kepada awak media agar bertanya ke Jokowi, apakah langkah mempercepat penyelesaian RUU perampasan aset justru akan membawa kebaikan. Mohon maaf Ibu Puan, yang jelas untuk RUU perampasan aset ini akan membawa kebaikan untuk rakyat kecil, rakyat di Indonesia Ibu. Tapi mungkin tidak baik untuk para koruptor gitu ya Ibu. Oke, kita lanjut. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu coba tolong ditanyakan, kata Ibu Puan dalam konferensi pers di Komplek Parlemen Jakarta Kamis ini. Puan pun tak menjawab tegas apakah DPR akan berupaya menyelesaikan RUU perampasan aset ini di sisa masa sidang 2024. Ya gimana ya kalau ketua DPR-nya aja statementnya seperti ini. Ditambah lagi statement dari sekjen partai ini tentang RUU perampasan aset. Ini dia. Ya jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Apakah kalian bingung dengan statementnya seorang sekjen partai tersebut? Kalau saya sangat bingung sekali. Kenapa bisa-bisanya perampasan aset dianggap sebagai perampasan konstitusi dan perampasan demokrasi? Sedangkan aset yang akan diambil oleh negara adalah hasil dari korupsi, hasil dari nyolong uang rakyat. Hei, benar atau benar? Sudah baca berita artikel ini? Prabowo janji segera bahas RUU perampasan aset. Minta bantuan DPR untuk mewujudkan. Yang jadi pertanyaannya adalah, DPR berani nggak untuk mensahkan RUU perampasan aset? Secara biang-biang korupsi ada di sana semua. Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, Anda harus berani mewujudkan, mensahkan RUU perampasan aset. Berani nggak? Salam akal sehat. Kabar terbaru, akhirnya Partai Demokrat juga mengeluarkan statement bahwa mereka mendorong Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk segera menyusun dan mengesahkan RUU perampasan aset. Ini sama dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mereka sama-sama mendorong undang-undang perampasan aset. Maka dari itu, kita berharap partai-partai yang lain ikut menyusul untuk membuat statement mendorong dan mengesahkan segera undang-undang perampasan aset melalui DPR. Karena itu yang sejatinya kita butuhkan. Kita butuh perbaikan di negeri ini, kita butuh korupsi untuk segera diberantas sampai akar-akarnya. Kita butuh koruptor dimiskinkan supaya mereka kapok. Makin lama makin aneh ya ini orang ya.
janji kalau jadi presiden bakal berantas korupsi. Sekarang aja itu RUU perampasan aset bagi para koruptor aja nggak disahkan. Apalagi kalau jadi presiden janjinya berantas korupsi. Kan ya aneh. Ibu Puan Maharani yang terhormat, tolong kalau bicara ya disahkan dulu aja lah RUU-nya, baru ngomong mau berantas korupsi kalau jadi presiden.